Pemirsa Metro TV Lampung, saya Nurjana selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Pos. Saat ini sudah hadir bersama saya Mustaan Basran, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Pos. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Berantas mafia beras di lumbung pangan. Sejak beberapa tahun terakhir, gelar lumbung pangan sudah melekat untuk Provinsi Lampung. Dengan daya dukung tanah yang subur, produksi sejumlah komoditas pangan dapat tumbuh dan melaju di Lampung. Bahkan pada 2019 hingga 2020, Bumi Rua Jurai menorehkan prestasi tingkat nasional di sektor pertanian dan memperoleh penghargaan sebagai peringkat pertama peningkatan produksi padi. Juga meraih juara umum teknologi tepat guna nasional dalam lomba inovasi bidang pertanian tanaman padi. Anugerah ini bukan sekedar isapan jempol, sebab data dari Badan Pusat Statistik, BPS, produktivitas padi Lampung mengalami perbaikan di tahun-tahun berikutnya. Misalkan pada 2020, produksinya mencapai 2,650 juta ton. Meski sempat turun di 2021 yang hanya sebesar 2,485 juta ton, meningkat lagi di 2022 menjadi 2,688 juta ton. Hal ini membuat Lampung sebagai 6 besar daerah penyumbang produksi padi nasional setelah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Capaian lumbung pangan ini, kini ternoda dengan lonjakan harga beras yang tidak berbanding lurus dengan peningkatan produksi padi itu. Harga beras itu tidak mampu ditekan sesuai harga eceran tertinggi, HET, sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional, Bappenas, Nomor 7 Tahun 2023. Aturan itu berbunyi khusus wilayah Jawa, Lampung dan Sumsel itu HET beras di harga Rp13.900 per kilogram jenis premium. Sedangkan untuk medium Rp10.900 per kilogram sampai di konsumen. Lacurnya di pasaran ditemukan harga beras mencapai Rp15.000 per kilogram di Bandar Lampung. Bahkan di sejumlah daerah bahkan tembus sampai Rp17.000 per kilogramnya. Hingga akhirnya Kantor Wilayah 2 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kanwil 2 KPPU, Lampung mengindikasi ada distributor beras bermasalah. Mereka diduga bekerja layaknya mafia yang menaikkan harga beras di atas HET. Setidaknya ada 2 distributor yang telah nyata dan kedapatan memainkan harga beras itu. Dengan teganya, mereka menaikkan harga beras dengan ragam strategi busuknya. Ada alur distribusi yang dimainkan hingga harga beras selangit saat sampai ke tangan konsumen, caranya dengan memanjangkan rantai distribusi atau juga menaikkan harga di tingkat pengecer, sehingga pengecer terpaksa menjualnya dengan harga tidak wajar. Padahal jelas distribusi pangan diatur dalam UU 18/2012 tentang pangan. Pemerintah mengawasi alur distribusi pangan untuk memenuhi hak rakyat mendapatkan asupan makan bergizi sebagai kebutuhan dasarnya. Praktek seperti ini tentunya menjadi sorotan untuk diberantas oleh sejumlah instansi pemerintah secara berlapis. Upaya mengembalikan harga beras sesuai HET memang dilakukan juga dengan menurunkan bantuan beras oleh pemerintah meski itu bukan solusi jangka panjang. Kini instansi pengawas, Satgas Pangan, dan penegak hukum harus bisa menutup celah praktek mafia ini. Selain memberantasnya, ke depan perlu strategi yang tegas agar tidak lagi muncul kelompok mafia baru. Jangan sampai lumbung pangan yang telah dicapai Lampung dirusak dengan julukan lumbung mafia beras. Sehingga akibat mafia tidak seberapa, akan rusak nama baik daerah dengan program petani berjaya dan menyengsarakan jutaan warga Lampung. Bang, apa yang jadi sorotan tajuk Lampung? Tajuk kita kali ini bicara tentang berantas mafia beras di lumbung pangan ya. Karena Lampung memang sudah mendapat anugerah bahwa Lampung menjadi lumbung pangan terkait dengan produktivitas beras yang mampu menyumbang kebutuhan beras nasional untuk dalam jangka waktu setahun ke depan gitu. Apalagi pada tahun 2019-2020 itu peningkatan produksi beras di Lampung ini mencapai jadi 6 terbesar daerah-daerah se-Indonesia yang produksi berasnya tinggi gitu ya.
Lagi pula dia juga jadi pemenang dalam pengembangan teknologi pertanian untuk intensifikasi peningkatan produksi beras itu. Artinya Lampung ini cukup diperhitungkan untuk pengembangan Mestinya gitu pangan. karena apalagi karena memang produksi berasnya meningkat terus ya. Tahun 2020 misalnya saat dia ada 2,64 juta ton ya. Kemudian walaupun dia turun di 2021 2,45 juta ton, tapi di 2002 ternyata naik lagi 2,85 juta ton. Nah, ini artinya kan memang produksi beras ini di Lampung ini bisa mencukupi kebutuhan Nasional. dirinya sendiri maupun nasional gitu loh. Artinya kan memang aman di sini, stoknya aman gitu. Tapi kenapa Bang di tema kita justru berantas mafia beras? Apakah ada indikasi mafia beras di sini? Nah, ini muncul terjadi karena memang ternyata di suasana El Nino yang katanya beras kekurangan beras sehingga harga naik, itu di Lampung yang jadi lumbung pangan justru harga berasnya juga naik gitu loh. Ini kan nggak masuk akal. Betul. Karena sistem ekonomi itu kan adalah supply demand ya, supply demand. Artinya supply-nya bagus, nanti permintaannya juga akan semakin turun kan gitu loh. Artinya harga akan ditekan gitu. Sementara ini supply-nya bagus karena kita produksi berasnya bagus, tapi ngapa kok harga beras ikut tinggi gitu loh. Nah kan ini ada tanda tanya gitu. Harusnya dengan lumbung pangan tadi Lampung tuh bisa mencukupi kebutuhan lokal sendiri. Mestinya, begitu ya Bang? Ya, itu salah satu tandanya adalah dengan harga ya. Betul. Dengan harga ya. Ini yang head itu 13.000 di Lampung ini sampai menjadi 15.000, bahkan di kabupaten kota itu ada yang 17.000 per kilo gitu. Sementara memang itu yang premium, yang medium itu 11.000 gitu. Sementara di luar ada yang 13 sampai 15.000. Ini kan jadi ketimpangan gitu. Jangan sampai artinya ada permainan di rantai distribusi berasnya ya gitu. Harganya ini ada mana ditelusuri akhirnya ditemukan bahwa KPPU menemukan bahwa ada beberapa distributor yang nakal dalam memainkan distribusi beras sehingga meningkat harganya gitu. Jadi oknum tersebut ada yang memainkan situasi seperti ini begitu ya Bang? Ya. Oke. Kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Selama tidak menjaga lingkungan, jangan mimpi lihat yang indah. Kurangi sampah dari rumah mulai sekarang. World News, bringing you current issues, sports and entertainment. World News, Monday to Friday, Jakarta Bangkok time. Cara mudah nonton Magna Channel via set-top box. Pasang kabel antena TV ke set-top box. Tekan tombol on pada remote set-top box. Pilih menu, cari saluran, aktifkan daya antena, dan pilih pencarian otomatis. Tunggu beberapa saat, lalu pilih Magna Channel. Kini Anda bisa menikmati tayangan Magna Channel, TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional. Oh ya, buat kalian yang udah di mobil mau berangkat, jangan lupa safety belt-nya dipakai ya. Terus, cek juga ban, rem, dan pastinya harus selalu jaga jarak aman sama mobil lain. Selalu hati-hati di jalan raya karena ada orang tercinta yang selalu menunggu. Mari ubah perilaku, pakai masker untuk lindungi kita semua.
Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Bang Mustaan Basar. Baik, Bang An, tadi dijelaskan bahwa ada oknum-oknum yang memainkan harga eceran tertinggi. Nah, ini seperti apa, Ya, Bang, untuk artinya gini, penanganan? itu KPPU atau Komisi Persaingan Usaha Perdagangan Usaha itu di Lampung ini ternyata mendapati ada 3 distributor yang dicurigai mereka memainkan rantai distribusi sehingga harga beras jadi naik. Gitu ya, ada 3 distributor ini dipanggil mereka diminta klarifikasi gitu. Nah ini ternyata betul terbukti bahwa mereka terlalu panjang distribusi. Oke lah, mereka tidak menaikkan harga, tidak menaikkan harga head di tingkat mereka, di tingkat distributor gitu ya. Tapi karena terlalu panjang rantai distribusi ini, tiap rantai distribusi ini kan harus ada keuntungan, selisih. Sampai akhirnya di konsumen itu meningkat sampai 15 sampai 17 ribu gitu kan. Itu kan udah luar biasa, artinya memang bukan. Walaupun ini mereka alasan bukan kesalahan mereka, tapi mereka mestinya harus bisa mengatasi ini untuk tidak memperoleh rantai distribusi gitu. Nah inilah akhirnya dengan pemerintah, dengan Pemprov Lampung, dengan Satgas Pangan itu dan KPPU itu mereka dipanggil untuk klarifikasi gitu. Walaupun benar nih sekarang di semua daerah di Indonesia ini memang masih ada lonjakan-lonjakan harga beras gitu ya. Tapi kan gitu di Lampung ini karena lumbung pangan sampai akhirnya juga pemerintah pusat mengeluarkan bantuan pangan, bantuan beras di Lampung. Ini kan aneh gitu loh. Stoknya aman, diberi bantuan beras, harga tidak juga ditekan jadi rendah, jadi sesuai head gitu. Jelas dalam peraturan Badan Pangan Nasional Perbanas, Badan Pangan Perbapan itu bahwa head beras itu sebesar 11.900 untuk yang medium, untuk yang premium 13.000 gitu kan ya. Tapi ternyata ditemukan sebesar itu gitu. Sampai akhirnya ini harus diusahakan, KPPU juga akhirnya punya target bahwa head harus dikembalikan, harga beras harus dikembalikan kembali ke head ya, sesuai head gitu. Kalau hasil dari pemanggilan tadi, Bang, untuk para distributor yang dianggap nakal tadi seperti apa, Bang? Nah kemarin ternyata sudah dipanggil mereka dan mereka berjanji akan memperbaiki rantai distribusi itu. Tapi sebaiknya gitu publik itu berharap bahwa jangan sampai ini terulang. Bagaimana tidak terulang? Mereka harus kapok, harus jera ya untuk tidak mempermainkan rantai distribusi sehingga beras naik itu lagi gitu. Sebab jelas dalam undang-undang pangan itu dinyatakan bahwa kebutuhan pokok itu benar-benar distribusinya diawasi oleh pemerintah. Jadi pemerintah juga harus punya greget lah untuk memberantas itu. Salah satunya dengan memberikan tindakan, bukan hanya pemanggilan, tapi tindakan. Apakah mereka dicabut izin distributornya gitu, atau mereka mendapat pidana denda, bahkan pidana kurungan kan gitu ya. Itu sesuai dengan kemarin ada salah satu akademisi mengatakan bahwa memang ini udah selayaknya mereka, karena ini hajat hidup orang banyak, jadi mereka udah selayaknya mendapat sanksi pidana gitu. Dan kemudian, Bang, upaya pemerintah untuk menekan atau mengembalikan harga sesuai head ini seperti apa, Bang? Selain mungkin tadi pemanggilan kepada distributor yang nakal tadi. Nah ini itu ada beberapa operasi pasar dilakukan oleh pemerintah. Nah, tapi operasi pasar ini kan lagi-lagi publik menilai bahwa masih aneh gitu ya. Karena memang Lampung ini lumbung pangan, mengapa harus mendatangkan beras lagi untuk operasi pasar? Apalagi ini bantuan berasnya dari pusat gitu loh. Jangan sampai kita mengklaim bahwa kita lumbung pangan bisa menyumbang stok kebutuhan pokok, stok pangan nasional gitu. Tiba-tiba kita juga kedatangan beras impor. Betul. Ini kan sangat menyedihkan gitu kan ya. Makanya akhirnya memang ini ada beberapa instansi yang harus digerakkan. Misalnya KPPU, kemudian Satgas Pangan juga harus bergerak, kemudian juga kepolisian masuk dalam Satgas Pangan maupun dalam yang di reskrimnya ini harus benar-benar proaktif lah untuk melakukan hal ini, penyelidikan sampai ke penindakan. Gitu ya. Nah mungkin kalau kebutuhan untuk beras di Lampung sendiri berapa? Artinya kan dengan hasil produksi tadi kita kan surplus, berarti ada kelebihan. Ini kenapa ini, Bang, bisa terjadi ketimpangan seperti ini? Nah seperti itu. Jadi ada lagi alasan atau klaim dari pemerintah bahwa ternyata distribusi beras itu, hasil beras di Lampung itu juga terdistribusi ke luar Lampung gitu. Padahal sebenarnya utamakan dulu dong Lampung, baru kita keluar gitu. Tapi memang dasarnya
petani itu menemukan harga yang pas ternyata mungkin di luar Lampung, mereka jual keluar Lampung gitu kan ya. Ada tawaran harga yang lebih tinggi mungkin Iya, seperti mungkin itu ya itu. Bang. Ya? Padahal kita kan punya Bulog tuh. Bulog itu kan yang bisa mengendalikan harga. Kalau harga di luar tinggi, jadi serap dong dan Bulog kan gitu ya. Artinya petani juga terbantu dengan hal itu gitu. Terus kemudian dengan harga beras yang rendah, masyarakat banyak selain petani juga terbantu dengan harga beras yang rendah gitu. Kemudian apa Bang langkah-langkah selanjutnya yang diambil pemerintah Bang untuk mengembalikan atau menstabilkan harga beras ini Bang? Nah, akhirnya gini, pemerintah ngambil sikap, salah satunya adalah dengan mengeluarkan itu tadi ya, mengeluarkan bantuan ya, termasuk peraturan-peraturan, tapi ini tinggal bagaimana cara mengeksekusinya atau mewujudkannya gitu ya. Itu jangan hanya tegas dalam regulasi, tapi juga tegas dalam tindakan. Ini sudah menyangkut hajat hidup orang banyak, ada pelaku yang nakal, kemudian mereka sudah kedapatan distributor, tapi ternyata tindakannya hanya peringatan atau ini, tidak ada sanksi, tidak membuat efek jera. Kedepannya memang harus benar-benar tegas sanksinya ya, artinya memang ada tindakan hukum yang membuat mereka efek jera terhadap para distributor nakal itu. Kalau tadi kan juga setelah pemanggilan dari KPPU juga dari pihak distributor berjanji akan mengembalikan harga sesuai HOT. Tapi kalau kita lihat di lapangan sampai hari ini kan harga beras itu masih belum turun. Ini seperti kenapa ini? Nah itulah makanya ternyata sampai sekarang kinerja instansi-instansi yang mengawasi dan punya wewenang untuk menindak para distributor nakal itu sampai sekarang ompong ya, giginya ompong. Artinya mereka tidak bisa sesuai dengan regulasi gitu. Ini jadi penilaian masyarakat sendiri. Nah, ini akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan publik kepada aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Dan kedepannya memang semua elemen jangan sampai pula hal ini justru menjadi celah mereka mencari keuntungan pribadi dengan misalnya pungli atau segala macam. Sudahlah merugikan masyarakat banyak, kemudian mereka mencari keuntungan pribadi, sampai akhirnya benar-benar masyarakat merasa kesulitan. Jangan sampai ada istilahnya ada tikus mati di lumbung padi, gitu ya. Artinya kok di lumbung padi kok masih bisa mati gitu. Makanan tersedia tapi kok mati. Ada apa ini kan gitu. Apa jangan-jangan ya itu apakah makanannya terlalu enak makan jadi mati, atau memang ada hal-hal yang membuat tidak lancar dari penyaluran makanan-makanan itu sendiri gitu. Oke, baik Bang, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Selama tidak menjaga lingkungan, jangan mimpi lihat yang indah. Kurangi sampah dari rumah mulai sekarang. World News, bringing you current issues, sports and entertainment. World News, Monday to Friday, Jakarta Bangkok time. Cara mudah nonton Magna Channel via set-top box. Pasang kabel antena TV ke set-top box. Tekan tombol on pada remote set-top box. Pilih menu, cari saluran, aktifkan daya antena, dan pilih pencarian otomatis. Tunggu beberapa saat, lalu pilih Magna Channel. Kini Anda bisa menikmati tayangan Magna Channel, TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional. Oh ya, buat kalian yang udah di mobil mau berangkat, jangan lupa safety beltnya dipakai ya. Terus, cek juga ban, rem, dan pastinya harus selalu jaga jarak aman sama mobil lain. Selalu hati-hati di jalan raya karena ada orang tercinta yang selalu menunggu.
Mari ubah perilaku, pakai masker untuk lindungi kita semua. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Di segmen kali ini kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Pos. Mulai dari lampos.co, lampungpos.id, serta sai100fm.id. Saat ini sudah ada 5 berita trending topik di lampos.co, diantaranya kasus kebakaran lahan di Bandar Lampung naik 4 kali lipat di 2023. Permintaan SKCK di Polresta Bandar Lampung meningkat usai seleksi CASN dibuka. 15 pejabat tinggi Pratama Pemkab Pringsewu di rolling, berikut rinciannya. Petani di Bandar Mulyo keluhkan aksi pencurian cabai siap panen. Terakhir, diduga mendekam di penjara, oknum ASN di Sdak Lampura masih terima TPP. Ya, trendingnya masih kebakaran ya, kebakaran lahan ini luar biasa memang di Bandar Lampung naik 4 kali lipat selama 2023. Terakhir bulan lalu, bulan Agustus, itu aja dalam 1 bulan itu dari 12 jadi 40 ya, 12 kebakaran jadi 40 kebakaran. Itu rata-rata memang di perumahan, tapi bukan lahan ya. Tapi penyebabnya biasanya adalah lahan. Mereka membakar sampah, kemudian menjalar sampai membakar perumahan. Ada beberapa baik gudang gitu loh, maupun rumah segala macam itu jadi perhatian karena memang akibat kekeringan ini gitu. Jadi memang ini kita memberikan masyarakat bahwa ayo waspada gitu, karena kekeringan ini jangan bermain api gitu. Bermain apinya ini benar-benar bermain api ya, bukan bermain api tanda kutip ya. Benar-benar bermain api gitu. Nah, yang kedua adalah SKCK ya. SKCK di Polres itu katanya meningkat. Ini akibat katanya pendaftaran CASN, calon aparat sipil negara gitu ya. Padahal tidak, sebenarnya kemungkinan tidak hanya itu saja gitu, bukan hanya mereka, tapi terkait dengan pileg. Pileg ini semua bacalek harus mengurus SKCK juga gitu loh. Nah, SKCK itu diperlukan mereka, jadi permintaannya meningkat. Nah, ini ditambah lagi dengan penerimaan CASN. Penerimaan CASN ini ada beberapa tempat ya, terutama CASN, PPPK, kemudian di instansi-instansi vertikal juga banyak gitu, seperti Menkumham, Kejaksaan Agung itu banyak menerima pegawai gitu. Kita beralih ke lampungpos.id. Yang pertama, solusi berantas judi online. Distribusi beras bansos ke masyarakat. Netralitas ASN jelang pemilu 2024. Kebakaran lahan masih jadi ancaman akibat kekeringan. Terakhir, tawuran geng motor remaja meluas hingga pelosok. Ya, kita soroti memang besok itu netralitas ASN ya. Netralitas ASN jelang pemilu ini luar biasa ya, karena Lampung termasuk daerah yang rawan dalam netralitas ASN ini dalam pemilu, karena memang sudah pasti bahwa kepala-kepala daerah itu adalah perwakilan dari partai politik ya, selain dari pejabat ya. Kalau penjabat kepala daerah itu adalah ASN karir gitu ya. Cuman ini tidak bisa terlepas dari kepala daerah yang sampai hari ini belum selesai jabatannya. Jadi dikhawatirkan itu. Jadi memang Bawaslu harus benar-benar bisa memantau bagaimana netralitas ASN itu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah judi online. Judi online ini kita masih serius kita bahas bahwa bagaimana solusi untuk memberantas judi online ini ya. Judi online ini selain dengan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat, misalnya Menkominfo memblokir sejumlah situs judi online, tapi juga dari pihak masyarakat juga diberi kesadaran untuk jangan main judi online gitu. Ini loh contoh-contohnya udah banyak yang terjerat dan terjerumus gitu. Sampai akhirnya berbuat kriminal. Inilah kita makanya kita undang beberapa pengamat sosial, pengamat kriminolog gitu, agar masyarakat juga diberi edukasi bahwa judi online itu nggak bagus gitu loh. Sama seperti judi non online. Judi non online itu juga nggak bagus gitu loh. Karena judi itu ya sudah banyak lah cerita-cerita jelek dari para pejudi-pejudi itu gitu. Pemirsa, kita beralih ke sai100fm.id. Yang pertama, Taylor Swift boyong 4 piala MTV VMA lewat anti-hero. Noah akan hiatus, Ariel ini konser terakhir. Kolagen, kolaborasi antar generasi menyatukan banyak musisi. Usher akan tampil di Super Bowl Halftime Show 2024. Dan terakhir, grup lawak banyak bubar, Wendy Cagur menangis saat Indro mengungkapkan alasan Warkop DKI tangguh.
Nah, ini memang di tengah banyaknya acara-acara komedi ya, acara-acara komedi di stasiun televisi, bahkan sekarang juga ada stand up komedi gitu ya. Ternyata grup-grup komedi ini banyak yang bertumbangan. Tapi akhirnya Warkop DKI ini kan dikenal tangguh gitu ya. Mereka bertiga, Dono, Kasino, Indro itu bagaimana mereka mempertahankan grup itu sampai akhir hayat Dono dan Kasino gitu. Tinggal Indronya sendiri. Bahkan Indronya sendiri pun sekarang udah memasuki era ke stand up komedi gitu ya. Artinya mereka tetap bertahan di komedi itu, tetap bertahan di entertain komedi itu. Nah, ini dia menceritakan kepada Wendy. Wendy juga grup cagur gitu ya, calon guru itu Wendy, ada Denny, sama ada satu lagi salah satu alhamdulillah ya calon guru juga itu mereka ternyata bubar gitu loh. Walaupun ada beberapa dari personil yang disatukan dalam sebuah acara komedi juga gitu. Tapi nyata-nyata bahwa cagur itu bubar hanya itu. Tapi dia meminta meminta bagaimana sih cara Warkop DKI itu untuk tidak bubar dan sampai akhir hayat mereka tetap bisa eksis terus gitu ya. Nah, inilah Wendy Cagur sendiri ternyata terharu ya mendengar bagaimana perjuangan mereka bertahan, akhirnya mereka membuat produksi film sendiri gitu ya. Produksi film itu untuk salah satunya untuk mempertahankan grup itu sendiri gitu ya. Kemudian mengambil tema-tema yang memang natural gitu yang ada di sekeliling masyarakat ini, sampai akhirnya Denny Cagur sendiri merasa terharu dan terinspirasi lah dengan kisah perjalanan Warkop DKI ini. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Jangan lupa untuk update informasinya dengan membaca Harian Umum Lampung Pos, serta kunjungi websitenya di lampos.co, lampungpos.id, dan dengarkan Sai 100 FM, serta kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, sesaat lagi ada kami menyaksikan siaran nasional Metro TV.